Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel. Manusia bukan satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini. Sebelum manusia ada di muka bumi, Allah menciptakan malaikat, iblis, dan jin. Manusia sendiri tercipta dari tanah yang sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi. Namun iblis yang sombong sangat tidak menyukai keputusan tersebut. Dengan sifat sombongnya yang dimiliki, ia pun berpikir bahwa ia adalah makhluk yang paling hebat. Karena sifat tersebut, ia pun mendapatkan murka Allah Ta'ala dan menjadi musuh manusia karena mereka selalu menggoda kita agar terjerumus ke dalam api neraka. Sebelumnya sahabat beriman, iblis adalah seorang malaikat yang bernama Azazil. Karena kesombongannya itu, Allah pun murka hingga akhirnya berubahlah malaikat Azazil menjadi seorang iblis. Lalu bagaimanakah kisah malaikat Azazil menjadi seorang iblis yang kafir sahabat beriman? Kalian juga penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut terkutuk kisah malaikat Azazil menjadi iblis dan kafir, versi dari Calm Channel. Iblis selalu ada di sekitar kita. Mereka mengintai dan menghasut umat yang beriman agar meninggalkan Allah hingga masuk ke jalan yang tidak diridhoinya. Segala celah mereka coba untuk meruntuhkan keimanan kita semua. Tidaklah mudah menahan rayuan dan godaan dari mereka. Yang bisa kita lakukan adalah terus melakukan amalan baik dan beribadah tanpa pernah putus asa agar mendapatkan lindungan dari Allah Ta'ala. Sifat sombong yang dimiliki iblis sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Iblis sebelumnya adalah seorang malaikat, namun karena kesombongannya ia pun mendapatkan azab Allah Ta'ala. Ia pun dijanjikan akan menetap di neraka selama-lamanya. Selain itu masih banyak kisah tentang asal-usul iblis yang menarik untuk kita telusuri. Lalu bagaimanakah asal-usul iblis ini dan apa saja yang terjadi oleh iblis di awal penciptaannya? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Asal-usul malaikat Azazil. Malaikat Azazil sahabat beriman adalah makhluk yang merupakan keturunan dari jin. Dalam kisahnya, jin tersebut merupakan salah satu yang selamat dari pembersihan yang dilakukan oleh malaikat. Saat itu bumi dipenuhi oleh jin yang saling bertarung dan membuat kehancuran di muka bumi. Akhirnya Allah pun memerintahkan para pasukan malaikat yang ada di langit untuk melakukan pembersihan. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Ada satu jin yang selamat karena saat peristiwa itu ia masih balita. Akhirnya ia pun dirawat oleh malaikat dan diberi nama Azazil. Karena hidup bersama para malaikat, ia pun menjadi jin yang soleh dan tidak pernah berbuat dosa selama ribuan tahun lamanya. Ketaatannya itu membuatnya hampir disejajarkan dengan 10 malaikat utama. Hal ini merupakan kebenaran yang jarang orang tahu, bahwa ternyata iblis yang mengganggu kita sekarang pernah taat kepada Allah dan menjalankan semua perintahnya. Malaikat Azazil menjadi pemimpin malaikat.
Malaikat Azazil menjadi salah satu malaikat Allah yang paling taat. Suatu saat terjadi kembali kerusakan di muka bumi yang disebabkan oleh peperangan antar suku jin yang ada di bumi ini. Malaikat Azazil pun diperintahkan oleh Allah untuk memimpin para malaikat lain untuk membasmi jin yang ada di muka bumi. Hal ini juga dikisahkan oleh Ustadz Zulkifli Muhammad Ali dalam dakwahnya. Jin hobi menumpahkan darah di mana-mana dan membuat kerusakan di muka bumi. Lalu Allah pun mengutus nabi-nabi dari bangsa jin untuk membantai jin yang di muka bumi, tapi malah dibantai oleh para nabi itu. Sampai Allah perintahkan para malaikat bala tempur dari langit turun ke bumi dan menghabisi seluruh jin yang ada. Karena bumi akan diisi dengan penghuni yang baru, dan yang diangkat menjadi panglima perangnya yaitu Azazil. Dan semua bangsa jin di muka bumi diratakan, hanya tersisa jin yang bersembunyi saja. Azazil pun membasmi golongannya sendiri yang melakukan hal tersebut karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ketaatannya kepada Allah tidak diragukan lagi. Ia juga tidak pernah mau berbuat dosa karena takut akan azab dari Allah Ta'ala. Lalu bagaimana sahabat beriman yang bisa menjadi iblis seperti sekarang? Azazil menjadi iblis dan kafir. Setelah ketaatannya kepada perintah Allah Ta'ala, Azazil menganggap dirinya akan menjadi khalifah di muka bumi. Hal tersebut menumbuhkan sifat sombong dalam dirinya. Sifat tersebut yang membuatnya terjerumus ke dalam murka Allah Ta'ala. Setelah melakukan pembersihan, semua malaikat kembali ke langit dan semuanya berkumpul di hadapan Allah termasuk Azazil. Setelah itu Allah pun mengumumkan akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Hal ini pun juga tertulis dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Setelah hal tersebut diumumkan, Allah pun menciptakan Adam alaihi salam yang terbuat dari tanah, yang menjadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan memerintahkan semua malaikat sujud kepada Adam alaihi salam. Hal ini pun juga tertulis dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh atau ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Quran Surat Shad ayat 71-72. Namun Azazil tidak mau sujud kepada Adam. Hal ini dijelaskan dalam ceramah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Azazil yang dari awal memang menyimpan sesuatu di dalam dadanya, yaitu hasad, dengki. Dia tidak rela dan dia tidak mau kalau seorang senior yang hidupnya selama ini teruji, patuh dan tunduk kepada Allah harus bersujud kepada makhluk yang baru. Azazil beralasan dia adalah senior yang lebih baik. Setelah itu sahabat beriman, Azazil juga beralasan bahwa ia diciptakan oleh api yang lebih mulia daripada tanah. Alasan tersebut juga dijelaskan dalam ceramah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Saya kau ciptakan dari api, lalu api itu terhormat ya Allah karena letaknya di atas. Tidak berani orang memainkannya, berwibawa dan anggun. Sementara Adam kau ciptakan dari tanah yang berada di bawah. Setelah itu Allah murka terhadapnya. Sejak saat itulah Azazil pun diangkat dengan nama baru yang menjijikan, yaitu iblis, dan jadilah kafir ia. Iblis tersebut menjadi kafir bukan karena tidak percaya kepada Allah Ta'ala, namun karena ia tidak mentaati perintah Allah. Hal ini pun menjadi contoh untuk kita umatnya yang beriman, agar selalu taat kepada Allah, agar tidak menjadi kaum kafir yang akan menempati neraka nantinya. Sudah siapkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Misi iblis di dunia.
Setelah didepak dari surga Allah, iblis meminta izin kepada Allah untuk merayu dan menggoda Adam alaihi salam agar terjerumus ke perbuatan zalim dan menjauhkan dari ajaran Allah Ta'ala. Hal tersebut diizinkan oleh Allah. Semenjak itulah sahabat beriman, iblis selalu menggoda Adam alaihi salam yang ada di surga. Akhirnya, ia berhasil menggoda Adam untuk memakan buah kuldi yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Setelah itu Adam pun dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke dalam bumi. Iblis bersumpah akan terus mengganggu anak dan cucu Adam alaihi salam hingga mereka terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang dapat menyebabkan menjadi penghuni neraka. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Quran Surat Al-Hijr ayat 39. Maka dari ayat tadi telah jelas kita mengetahui bahwa iblis akan terus mengganggu kita semua. Sebagai umat yang beriman, maka hendaklah kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan pertolongan dari godaan iblis yang terkutuk. Bagaimana sahabat beriman, sudah pahamkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Calm Channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.